Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, subscriber dari channel ini dan juga teman-teman yang mungkin baru kenal, tahu dengan channel ini ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan motoran menuju ke sebuah tempat, yaitu ke destinasi yang ada di Kecamatan Kemalang ya teman-teman, yaitu sebuah jembatan yang cukup fenomenal ya, dikenal dengan jembatan Giripasang. Baik, tanpa panjang dan lebar teman-teman, kita langsung menuju ke jembatan Giripasang di Kecamatan Kemalang. Seperti biasa, kita mulai dari alun-alun Klaten. Selamat menyimak teman-teman. Baik teman-teman semuanya, karena kita ada di alun-alun Klaten ya, jadi seperti biasa kita akan memulai perjalanan dari Jalan Pemuda ya, sebuah jalan yang membelah di tengah kota Klaten teman-teman. Seperti ini suasananya di hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2024 teman-teman semua. Baik, kita agak berbelok ke kanan ya teman-teman, karena kita akan segera keluar dari Jalan Pemuda. Tepatnya ada di sini ya teman-teman. Di sini di Jalan Tentara Pelajar ya, sebelah Kodim. Ya, di sebelah Kodim. Ini adalah kompleks dari Kodim Klaten ya teman-teman. Di sini juga ada perumahannya di sini, sebelah sini teman-teman. Nah, di depan itu ada Stadion Trikoyo Klaten ya, stadion olahraga kebanggaan warga Klaten teman-teman. Dan ini adalah dikenal juga dengan perempatan SMA 1 ya, karena di sebelah kiri itu ada SMA Negeri 1 Klaten teman-teman semuanya. Lampu hijau, kita langsung lanjut teman-teman. Kalau ke kanan teman-teman tentu menuju ke arah Solo ya, melalui jalur bypass atau Jalan Mayor Kusmanto ya. Kita pernah melihat atau kita pernah membuat videonya teman-teman, Jalan Mayor Kusmanto ketika menuju ke kota kabupaten atau ke Boyolali ya, ke kota Boyolali, kita pernah lewat di sana. Kita nanti teman-teman mau menuju ke sebuah tempat yang tadi saya sebutkan, yaitu jembatan. Kita ambil kiri ya teman-teman ya. Jadi kita nanti menuju ke sebuah tempat yang cukup fenomenal, yaitu sebuah jembatan yang dibangun oleh pemerintah ya, yang ada di Kecamatan Kemalang ya teman-teman. Sebuah kecamatan yang memiliki kekhususan begitu ya. Nanti kita bahas ya apa aja yang ada di Kecamatan Kemalang ya, setahu saya juga sih. Jadi sebuah jembatan yang dibangun memang benar-benar untuk difungsikan ya, membantu warga di sekitar. Oleh karena itu nanti kita lihat ya teman-teman seperti apa jembatan Giripasang ya. Lampu sudah hijau kembali, kita lanjutkan perjalanan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di gerbang Desa Mbasen ya teman-teman. Selamat datang di Desa Mbasen. Ya, jadi kita dulu pernah membuat video yang melewati jalan ini ketika melakukan perjalanan menuju ke kota Kecamatan Kebonarum teman-teman. Nah, ini ya, dulu kita belok kanan ini ya teman-teman, menuju ke kota Kecamatan Kebonarum.
Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa karena kita ingin menuju ke destinasi yang kita tuju, yaitu Jembatan Giripasang ya, di Kecamatan Kemalang, maka titik poin yang penting adalah di daerah ini ya teman-teman, terkhusus yaitu Pasar Basin ya, karena dari tempat tersebut ya kita bisa akses baik dari arah timur seperti sekarang ini maupun dari arah barat ya, misalkan teman-teman dari arah Jogja. Baik teman-teman, pada pertigaan nah yang dari kiri ini ya teman-teman, setahu saya itu nanti kalau lurus ya ke kiri tadi, kita akan sampai ke Peking Gondang ya, jadi pabrik gulang Gondang teman-teman. Kondisi jalan tiba-tiba teman-teman ya, dari pertigaan tadi kemudian kita bertemu dengan jalan beton ya teman-teman, jadi bukan aspal lagi ya, jalan beton. Mungkin ya karena memang kondisi di daerah sini agar mungkin jalannya awet, dibuat beton sekalian ya teman-teman. Desa Menden, Kecamatan Kebun Kabupaten Klaten. Jadi teman-teman, saya mau menyambung yang saya katakan tadi tentang Jembatan Giripasang. Ini adalah salah satu usaha dari pemerintah yang mau menjembatani jadi penduduk yang ada di daerah tersebut ya, di daerah Desa Giripasang ya teman-teman, yang mereka itu seperti terisolasi dengan dunia di luar karena daerahnya terdapat lembah yang sangat dalam, oleh karena pemerintah membangun jembatan tersebut begitu ya. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang perlu diapresiasi kantor Desa Menden teman-teman, Kecamatan Kebun Arum, perlu diapresiasi ya, bahwa memang seharusnya memang pemerintah tanggap terhadap kondisi dari keadaan rakyatnya begitu ya, seperti itu. Nah, kita sampai di perlintasan jalan tol teman-teman. Ini tentu perlintasan jalan tol yang ada di Kecamatan Kebun Arum ya, terlihat belum tersambung, masih berupa gundukan tanah teman-teman semuanya. Dan saya sudah sering membahas tentang jalan tol ya teman-teman. Jadi seperti itu, nanti destinasi kita adalah sebenarnya bukan tempat wisata, tapi infrastruktur yang dibangun untuk membantu warga sekitar. Namun memang kemudian seiring dengan kondisi yang terjadi ya, desain dan juga kontur alam yang menarik, maka jembatan tersebut yang awalnya infrastruktur teman-teman ya berubah menjadi, atau bukan berubah sih, dapat dikatakan juga sekaligus dapat menjadi destinasi wisata. Dan itu sebenarnya juga cukup membantu bagi warga di sana ya, dengan tiket masuk dan juga mungkin jasa-jasa yang lain ya, jualan dan sebagainya. Baik teman-teman, kita terus melaju ya di Jalan Basin Kemalang ya. Nanti kita sambung lagi untuk membahas tentang Kecamatan Kemalang teman-teman. Teman-teman, kita masih melaju di jalur yang sama ya tadi. Terlihat ya, jalan masih berupa beton teman-teman, dan di depan ada petunjuk jalan. Dan kita tadi sudah melewati SMA Negeri 1 Karangnongko ya teman-teman, jadi sudah berpindah. Oke, Deles Indah Manesengo Kemalang lurus, Boyolali Klaten kanan teman-teman. Nah, kita mau ke Kemalang, jadi kita lurus teman-teman ya. Ini kalau ke arah Klaten teman-teman, atau Boyolali juga ya.
kondisi jalan masih beton, tetapi terasa kurang nyaman ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya tadi bilang teman-teman ya, tiba-tiba jalan betonnya itu agak kurang bagus ya teman-teman, dan kita akan ketemu dengan banyak truk ya teman-teman. Ini tadi udah beberapa truk kita temui ya, kelihatannya memang ini adalah truk pengangkut pasir ya, pasir bangunan ya teman-teman. Selain pasir urut juga seperti ini ya teman-teman. Jadi memang tidak boleh tergesa-gesa ya, sembrono di sini. Hati-hati teman-teman semuanya. Seperti ini tadi kita juga ketemu lagi dengan pasir, truk pasir ya. Dan beberapa kali kita temui juga teman-teman seperti depo-depo pasir seperti ini ya. Jadi mungkin ya sepengetahuan saya memang karena ini dekat dengan Gunung Merapi ya teman-teman, area penambangan pasir. Jadi mungkin dari arah Merapi itu truk-truk membawa ke arah sini ya, kemudian ditampung, baru kemudian yang mau diambil, yang ingin dijual lagi teman-teman ya. Selamat datang kawasan Gunung Merapi. Wow, jadi ternyata ada gerbangnya khusus ya, kawasan Gunung Merapi teman-teman. Nah ini di depan ini kita ketemu dengan 3 truk juga. Jadi harus waspada ya teman-teman. Nah ini juga teman-teman ya, truk pembawa pasir bangunan. Tadi kita diarahkan untuk berbelok ke arah kanan ya teman-teman, ke Desa Papringan. Jadi praktis ini seperti di jalan di kampung ya. Ngebong ke Malang. Baik, kita lanjut terus saja teman-teman. DK Ngebong ke Malang teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, suasananya, pepohonannya benar-benar masih lebat teman-teman. Ini perdesaan tapi terlihat seperti hutan ya teman-teman ya. Dan kita akan sedikit membahas tentang Kecamatan Kemalang ya teman-teman. Ya, Kecamatan Kemalang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten dan memiliki beberapa kekhususan. Yang pertama, kecamatan ini memiliki luas yang paling luas ya dibandingkan dengan kecamatan yang lain teman-teman. Satu. Kemudian yang kedua, kecamatan ini memiliki ketinggian ya, ada wilayahnya itu yang ketinggiannya itu paling tinggi ya. Jadi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain ya, kecamatan ini memiliki ketinggian yang paling tinggi. Kenapa ya teman-teman? Karena kecamatan ini praktis ya di atas atau di lereng Gunung Merapi ya teman-teman. Bahkan saya sempat mengukur ya posisi dari jembatan Girpasang ya, yang nanti menjadi destinasi kita, tujuan kita. Jaraknya dari puncak itu kurang dari 5 km ya teman-teman. Jadi memang benar-benar kawasan yang lereng ya, kawasan lereng gunung gitu. Jadi Kecamatan Kemalang adalah kecamatan yang mempunyai ketinggian ya paling tinggi kalau dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Klaten. Selain itu
Bunder apa ini ya teman-teman. Kecamatan ini juga termasuk kecamatan yang paling jauh ya, kalau diukur dari tengah kota ya, terutama yang paling ujung ya, karena emang sudah mendekati dengan Merapi teman-teman. Baik, kita akan sedikit mereview jalan ini teman-teman. Kita sudah terasa naik ya ini, dan bersyukur jalannya bagus ya teman-teman, tidak seperti yang tadi jalan beton. Deka Sidoarjo. Baik, Deka Sidoarjo teman-teman. Kita ketemu dengan jalan yang bagus ya, jalan menuju jembatan Giripasang ini lurus dan Desa Legede Kecamatan Karangnongko ya, lurus dan juga halus teman-teman ya. Di sekeliling kanan kiri teman-teman terlihat ya, benar-benar mencirikan kawasan yang masih lestari teman-teman. Kondisi lalu lintas tadi teman-teman bisa lihat sendiri di video sebelumnya, banyak sekali truk-truk ya, tapi kalau di sini sudah tidak ketemu ya, entah nanti di depan ya teman-teman, tapi kita belum ketemu dengan truk. Tiba-tiba jalannya tidak halus lagi teman-teman, tapi nggak apa-apa, masih wajar ya. Ada petunjuk objek wisata Deles Indah Surawono kanan Jatinangor Boyolali ya, kita lurus ya teman-teman berarti. Jadi sebagai informasi ya teman-teman, di daerah Klaten ini memang salah satu objek wisata yang cukup legendaris ya, sejak zaman dulu, yang itu terkait dengan wisata pegunungan ya teman-teman. Itu adalah Deles Indah ya, sebuah desa yang ada di Kabupaten Klaten ya teman-teman, Jatiweru, Jatirajek ya, sebuah destinasi wisata sejak zaman dulu ya teman-teman, sebelum muncul destinasi wisata ya seperti zaman sekarang ini ya. Itu Desa Deles itu sudah jadi sebuah tujuan wisata pegunungan yang ada di Kabupaten Klaten teman-teman. Nah, kita tadi ini diarahkan lewat sini ya teman-teman. Jalannya bagus ya, meskipun ini Yayasan Darussalam Manis Renggo pesantren, meskipun ini memang jalan desa ya teman-teman ya, atau mungkin jalan apa ini lah, teman-teman bisa lihat ya kondisi di kanan kiri ya. Dan terlihat juga sudah ada jaringan IndiHome di sini teman-teman ya, meskipun kondisi alamnya seperti ini, tapi fiber sudah masuk ke sini dan sepi ya teman-teman ya jalannya ya. Baik, kita kelihatannya keluar dari, atau ada gerbang keluar ya teman-teman. Nah, kita selamat datang di Desa Tangkil ya, vibesnya itu memang benar-benar ya teman-teman, dan kulit saya udah kerasa kayak dingin gitu ya, jadi khas dari tempat di ketinggian ya teman-teman ya, meskipun siang hari ini sekitar jam 1 ya. Baik, kita sampai di perempatan Tugu apa ini ya, nanti saya tampilkan teman-teman di video saya ya.
Kita diarahkan untuk belok kanan. Ya teman-teman ya, dirasakan vibes-nya ya. Kita menuju ke jembatan Girpasang dengan rute yang seperti ini. Kalau saya sih senang teman-teman ya, rute yang seperti ini. Nah, kita masuk, diarahkan ke kiri dan kita ketemu lagi dengan jalan beton teman-teman. Ya, jalan betonnya masih baru dan ini bagus ya. Wow, ini apa ini? Rumah ya. Dan secara kontur ya teman-teman, kita naik ini ya. Jadi walaupun tidak terlalu, sudutnya tidak terlalu besar, tapi ini terasa naik teman-teman. Kita lanjut terus ya, kita nanti sambung lagi teman-teman. Kantor desa kepala desa Tangkil ya, kantor kepala desa Tangkil. Baik, kita masih melaju di jalur yang sama ya teman-teman, di desa Tangkil tadi. Ini jalannya juga masih beton ya, suasananya kanan kirinya teman-teman syahdu sekali ya, hutan-hutan teman-teman. Kemudian kalau kondisi langit memang agak mendung ya teman-teman, meskipun matahari juga terlihat bersinar. Dan seperti saya bilang tadi teman-teman, di sini vibes-nya ya, daerah pegunungan udah kerasa, jadi hawa dingin itu, dukuh bumi ayu. Jadi vibes-nya itu sudah kerasa ya, sebuah kawasan pegunungan ya, dingin begitu ya. Kita sampai di daerah yang Surawono ya. Oh, kios pasar Surawono teman-teman. Ini pasar Surawono ya, yang cukup legendaris. Baik, kita masuk ke kawasan pasar Surawono, disambut dengan jalan yang cukup menantang teman-teman. Wow, oke. Baik, hati-hati. Di sebelah kiri jalannya kurang bagus ya, sedangkan ada truk yang dari depan. Hati-hati, memang harus saling pengertian ya teman-teman. Ini adalah truk pembawa pasir bangunan. Oh, baik. Wah, ini seharusnya memang tidak boleh terlewatkan ya. Di sini harusnya jalannya ya dibuat beton ya, kayak yang tadi, agar lalu lintasnya bisa lancar dan tentu tidak membahayakan pengguna jalan dan warga di sini ya teman-teman. Baik, kita meninggalkan pasar Surawono teman-teman. DK Surawono, Desa Tangkil. Ya, kita terasa menanjak ini teman-teman. Hati-hati karena jalan juga jelek, truknya juga agak tersendat. BPBD Kabupaten Klaten. Kita lurus ya teman-teman. Anda masuk Desa Tlogowatu. Wah, ada hajatan ini. Desa Tlogowatu. Kemudian kita bertemu dengan jalan beton lagi. Jadi teman-teman, silahkan ya dicoba nanti motoran seperti yang saya lakukan ini ya, menuju ke Desa Girpasang di Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten teman-teman. Bagi yang merasa kepanasan di kota ya teman-teman, terutama, silahkan untuk motoran ke sini ya, hawanya langsung terasa dingin ya, sambil melihat geliat ekonomi
ya, bis-bis pengangkut pasir teman-teman. Dan alam yang masih terjaga dengan bagus teman-teman. Baik, kita nanti lanjutkan teman-teman. Kita menuju ke jembatan Giripasang di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini adalah momen yang tidak boleh terlewatkan ya teman-teman. Jadi gambaran asli rute yang kita tempuh, ya, bertemu dengan truk-truk ya. Apalagi dalam keadaan kita menanjak, ada truk di depan ya. Jadi jangan terlalu dekat dengan truk tersebut karena kita tidak tahu ya. Mungkin suatu waktu truk itu gagal menanjak, maka ada bahaya yang akan menimpa kita. Baik, Sidomulyo ya teman-teman, di daerah Sidomulyo dengan jalur yang naik seperti ini teman-teman, terasa sekali ya. Kita sudah mendaki lereng Gunung Merapi teman-teman semuanya. Terlihat ya di kanan. Oh, seperti tambang pasir teman-teman di sebelah kanan ini ya. Tadi sempat ada petunjuk ya teman-teman, Kampung Giripasang 4 km ya. Jadi kita sudah cukup mendekati destinasi yang kita tuju dengan kondisi jalan yang seperti ini ya teman-teman. Wow, naik begitu dan ketemu dengan truk pembawa pasir ya. Sebuah kondisi yang cukup harus diwaspadai teman-teman. Tentu bagi teman-teman yang mungkin kurang senang dengan kondisi seperti ini. Bagi yang membawa mobil teman-teman ya, jadi ini bisa jadi referensi juga. Dukuh Telogowatu. Oke, Dukuh Telogowatu. Di depan itu ada ya Deka Telogowatu ya, Telogowatu RT 0402 teman-teman. Kelihatannya di depan cukup kosong ya teman-teman semuanya. Oh, truknya mau belok kanan ya. Oke, kita hati-hati dan kita lanjutkan perjalanan menuju jembatan Giripasang teman-teman. Ini juga teman-teman ya, momen yang tidak boleh lepas dari rekaman ya. Anda masuk Desa Tegolmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Ya, sebuah truk yang membawa muatan yang tinggi ya, menanjak ke daerah yang tinggi teman-teman. Sungguh sesuatu yang mengambil resiko yang besar. Musola Wali Songo, dan jalan terasa sudut kemiringannya sudah besar ya teman-teman ini. Kalau di maps ya terus lurus terus teman-teman. Dingin dari suasana di sini sudah terasa ya, masuk ke jaket saya teman-teman. Ya, meskipun ini siang hari tapi benar-benar terasa dingin. Baik, kita terus lanjut teman-teman menuju destinasi yang kita tuju teman-teman semuanya. Dan di depan ini teman-teman kita ketemu lagi dengan jalan menanjak yang cukup curam. Bismillah ya, Allah Akbar ya. Di depan ada gerbang lagi ya. Mari kita lihat. SD Tegolmulyo 2.
apa ini teman-teman ya, Desa Wisata Tegal Mulyo. Baik. Mas. Ya? Nggih. Pinten Mas? 5.000 nggih. Cek atur ta Mas? Mboten Pak, paling cuman kurang lebih setengah kiloan lagi. Setengah kilo. Nanti lurus, Nggih. ketemu jalan aspal. Nggih. Pertigaan pertama nanti ambil kanan. Udah ada Kan. petunjuk arah. Petunjuk arah. Oh nggih. Kalian kalau nanti parkirnya itu masuk boleh? Pas kanan itu. Pil Nanti parkirnya di sana aja. di sana aja. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Nanti udah beda sama anunya gitu. Anu ya, oh nggih. Nih, Nggih, nggih Mas nggih. Tambaan? Kiambaan Mas. Oh. Golek sing adem-adem. Oh nggih. Matur Mas nggih, monggo. Baik teman-teman, tadi kita masuk atau ketemu dengan loket ya. Oh. Oke teman-teman, kita tadi ketemu dengan loket karcis ya, masuk ke Desa Girpasang teman-teman semuanya. Tiketnya 5.000 ya per orang ya teman-teman. Wow, subhanallah, di depan ya sudah terlihat ya Gunung Merapi ya teman-teman. Sayangnya berkabut jadi tidak terlalu jelas teman-teman. Jadi kata masnya tadi tinggal dekat ya, tidak terlalu jauh lagi. Nanti kita ambil kanan di pertigaan pertama ya. Di sini seperti ada mau hujan ya, tapi ya tidak ini. BPBD Kabupaten Klaten. Jadi seperti lembab-lembab begitu teman-teman. Dan jalan kembali menuju ke aspal ya teman-teman. Kita naik, wow, cukup tinggi lagi di depan itu teman-teman ya. Kabut-kabut. Seperti ini ya suasana teman-teman. Oh ini ada masuk di sini ya berarti. Baik. Ini ya teman-teman ya, atau di sana wisata Girpasang. Oh udah masuk sini aja. Oke. Jalurnya seperti ini ya. Jadi jalan yang dibelah dua, begitu kanan kiri teman-teman. Wow. Teman-teman harus kesini ya, biar bisa merasakan vibes dari pegunungan teman-teman. Terus, oke. Di depan teman-teman ya terlihat ya, kita berada di ketinggian. Ambil kiri teman-teman. Kemudian tiba-tiba jalannya naik lagi. Seperti ini ya teman-teman ya suasananya ya. Mas. Oke. Baik, kita nitipkan motor dulu ya teman-teman. Penitipan motor di sini. Baik teman-teman, saya sudah sampai ya di jembatan Girpasang ya teman-teman. Dan nanti saya buat video khusus untuk destinasi ini ya. Ya nanti kita jumpa lagi di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.